Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu pendidik hebat? Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan senantiasa bahagia. Bapak Ibu hebat, kali ini saya ingin berbagi salah satu kegiatan saya sebagai pengawas sekolah dalam mendampingi sekolah binaan. Nah, salah satunya adalah kegiatan workshop terkait dengan perencanaan berbasis data dan KOSP yang merupakan implementasi kurikulum merdeka. Kegiatan workshop ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2023. Nah, apa saja yang kami bahas, kami diskusikan, yaitu terkait dengan rapor pendidikan, bagaimana menganalisanya dan dampaknya, serta perencanaan terkait rapor pendidikan. Berikutnya kami membahas terkait KOSP, seperti biasanya bagaimana perangkat pembelajaran Bapak Ibu Guru, yang mana ini banyak dilakukan dengan diskusi, kemudian saling berbagi dan banyak memanfaatkan PMM. Nah, selain itu kami diskusi pula terkait dengan implementasi kurikulum merdeka, yaitu selain pembelajaran berdiferensiasi juga pembelajaran sosial emosional, yaitu budaya positif. Salah satunya adalah 5S 2TM. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, tolong, terima kasih, dan mengucapkan maaf. Berikutnya kami juga membahas terkait peningkatan kompetensi guru di dalam literasi digital, yang mana ini berdampak positif terhadap pembelajaran di kelas dan merupakan keteladanan bagi peserta didik. Setelah itu kami juga membahas tentang HOTS, bagaimana guru-guru berupaya untuk meningkatkan kompetensinya untuk mengajak anak-anak belajar yang mana berpikirnya hingga berpikir tingkat tinggi, dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekolah, yang mana ini merupakan pembelajaran yang kontekstual. Setelah itu, kami membahas terkait dengan upaya satuan pendidikan untuk mewujudkan sekolah sehat. Nah, di sini kami membahas bagaimana upaya satuan pendidikan, utamanya di sini GTK, untuk meningkatkan pembiasaan hidup sehat, yang mana ini sebagai keteladanan dan mengajak peserta didik untuk senantiasa sehat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, sayur dan buah yang ada di sekitar lingkungan sendiri, tidak harus mahal, yang mana ini harus memerlukan pengetahuan, ya, pengetahuan dan pengalaman. Nah, untuk itu guru-guru perlu banyak meningkatkan kompetensi dirinya, pengalamannya, banyak menggali, mencari informasi, komunikasi, kolaborasi, saling berbagi. Nah, bagaimana selengkapnya? Silahkan Bapak Ibu simak video berikut ini. Semoga bermanfaat, bahkan mungkin menjadi inspirasi Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada semua pihak sekolah-sekolah binaan saya yang hebat. Terima kasih pula kepada semua Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dicapai oleh peserta didik adalah untuk kemampuan matematik dalam menyelesaikan berbagai masalah, entah itu di pembelajaran juga di prakteknya.
menyisipkan satu materi yang berkaitan dengan kemampuan penalaran. Contoh, kalau mata pelajaran sosiologi yang saya ajar, mungkin nanti kita akan selipkan materi yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Entah itu nanti dari sendiri untuk menghitung persentase kenaikan penduduk atau yang lain. Pendidikan di Semarang 3 kebenaran, insya Allah sudah baik Bu, tinggal hanya sedikit yang nilainya kurang, tidak sebanyak Semarang. Ya insya Allah berasal dari kekurangan baik literasi maupun numerasi. Insya Allah dengan tekad semangat kita akan kita perbaiki. Yang ketiga, kemampuan literasi dalam memahami, mengerjakan, merefleksi, mengevaluasikan informasional dan non-visi 1,9%. Rekomendasi yang disampaikan yang pertama berarti menyediakan buku teks atau tambahan buku teks. Yang kedua, mengajak siswa untuk fakultas secara global kalau dari SMA PGRI hampir sama, yang turun itu dari numerasi dan literasi. Kalau yang lalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Di sini saya mewakili teman-teman saya dari Akademi Seberang tidak memaparkan capaian lapor apa pendidikan. Di sini yang kami lihat dan kami analisa, yang terjadi adalah hampir sama dengan sekolah-sekolah lain dari Bapak Ibu sekalian, yaitu turunnya kemampuan literasi dan numerasi. Jadi sebenarnya kami bukan satu-satunya, tapi kami juga prihatin, sehingga itu kami tadi mencoba menganalisa, meskipun menganalisa kami secara instan, yaitu yang pertama adalah kita mencoba untuk menghidupkan kembali gerakan literasi sekolah. Saat anak-anak menekankan pada mengajak anak untuk lebih bisa berpikir kritis dan fokus dalam penyelesaian masalah dengan memberikan materi-materi yang bisa mengajak anak untuk melatih skillnya berpikir tingkat tinggi. Fokus itu tadi. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, pastinya ketika kita menghadapi anak, pastinya guru itu juga harus dibekali dengan knowledge atau kemampuan yang lebih dibandingkan sebelumnya lainnya. Dan untuk itu, untuk meningkatkan kualitas dari guru tersebut, guru-guru kita. Terima kasih Bapak Ibu. Tujuan pendidikan tadi kan supaya siswa itu selamat dan bahagia di kehidupannya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dua yang panjenengan sampaikan tadi, literasi dan numerasi, itu bekal selain karakter ya. Kan ada survei karakternya ya. Selain itu, dua itulah yang utama di dalam kehidupannya nanti. Coba aja panjenengan dari sekolah atau dari rumah sampai ke sini, itu ya berhadapan literasi numerasi. Iya, berhadapan dengan literasi numerasi sepanjang perjalanan. Bu Ida, contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa cerita bahwa panjenengan perjalanan dari sekolah atau dari rumah sampai ke sini itu ya intinya yaitu karakter, literasi, numerasi. Coba siapa yang mau menyampaikan? Silakan Pak Dadang. Oke. Gimana Bu? Berangkat dari rumah sampai ke sini, itu pasti kita dihadapkan bagaimana kemampuan kita di dalam karakter kita, ya karakter kita, kemudian di dalam berliterasi dan numerasi. Silakan. Untuk berangkat saja Bu, itu kita sudah dihadapkan dengan motor. Ya. Kita sepeda motor lihat speedometer dulu sudah membaca. Ya. Itu apa beda? Nah, literasi alat itu ya. Oke. Setelah itu lihat Membaca kan?
Lihat kantong. Dikasih saku sama istri tidak. Numerasi ya. Numerasi. Terus lembarannya berapa? Biru kah atau merah? Berapa lembar? Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Nah, di sini kita akan membahas pembelajaran sosial emosional. Salah satunya adalah 5S 2TM merupakan bagian dari budaya positif. Sebelum kita mulai, ada yang ingin menanyakan sesuatu ke saya? Kepanjangan dari 5S 2TM. Oke. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Mengira-ngira? Terima kasih, makasih, Kurang satu? Pak, tepuk tangan untuk semua. Luar biasa, Bapak Ibu, panjenengan sudah bisa menjawab pertanyaan yang muncul ya. Jadi 5S 2TM adalah senyum, sapa, salam, sopan, santun, tolong, terima kasih, dan maaf. Ini adalah budaya positif yang sangat perlu kita tanamkan di kelas karena ini merupakan karakter ya yang perlu kita bentuk di anak didik kita untuk menjadi bahagia dan selamat di kehidupannya sebagai individu maupun anggota masyarakat. Silakan Bapak Ibu, siapa di antara panjenengan yang bisa memberikan contoh implementasinya? Bagaimana kita mengupayakan di kelas kita supaya anak didik kita memiliki budaya positif 5S 2TM. Silahkan. Nama saya Siti Nurhayati dari SMA PGRI Sumberjo. Mungkin kita mulai dari pagi saat anak-anak baru masuk sekolah, kita sambut dengan salim di depan. Kemudian saat mau masuk ke pelajaran, kita bukanya dengan salam. Kita misal apalagi senyumnya ya senyumnya otomatis kita menyambut anak-anak dengan salim senyum. kita dengan Senyum sudah menyapa Ya, mereka, menyapa, ya. salam Salam. juga, sopan santun. Sopan santun. Ketika anak membawa motor nyampe gerbang ini dimatikan. Oh, itu diajarkan di Iya, ini ya, bagian dari mestinya budaya juga gitu nyala, ya. jadi kita tuntun. Gitu. Terus untuk pas masuk mulai pembelajaran, guru masuk kita salam dulu, doa bersama. Terus ketika kita minta tolong anak misalnya pagi, misalnya kok ada sini kurang rapi, kita minta tolong. Atau Minta tolong dengan kata tolong diucapkan ya, tolong nak gitu ya. Jangan langsung selesai. Terima kasih. mengucapkan terima kasih. Mereka. Oke, aplaus untuk Bu Indi. Ya. Coba Bu Ida, silahkan misalnya ini mau tahu ini tanaman apa, sedangkan Bu Ida belum tahu kan? Silahkan menggunakan aplikasi apa Bu Ida? Aplikasinya namanya Picture This. Picture Kita bisa This download ya. aplikasi itu di Play Store. Download di Play Store. Ini namanya literasi digital ya Bapak Ibu. Nah, silahkan contohkan Bu Ida. Ini jika kita ingin mendeteksi. Kita buka dengan menggunakan kamera, diklik, difokuskan pada tanamannya, maka akan teridentifikasi. Nama tanamannya adalah, mohon maaf ini agak ini tahi koto namanya. Ini bahasanya bubur, tapi bahasa latinnya adalah tagetes atau dikenal dengan nama kenikir, tahi ayam, bunga tagetes atau randa kencana atau ades.
Ibu, di sini kan ada 5 macam tanaman yang saya bawa. Nah, ini adalah hasil kebun saya, tidak kemana-mana. Berarti ini contoh bahwa guru mengambil apa yang ada di lingkungan ya. Jadi kontekstual aja, di dunia nyata ada anak-anak. Nah, kita manfaatkan untuk media mengajar di kelas. Nah, sekarang kita praktekkan. Bapak Ibu, silakan tiap kelompok memilih tanaman mana yang disukai. Silakan mulai dari sekarang. Ya. Yuk. Oke. Nah ini kelompoknya Bu Pur dengan tenang dan percaya diri mengambil kelompok. Semua? Semua atau satu, Bu? Boleh, silakan. Ya. Oke. Setelah ini yang dilakukan apa? Yaitu mengidentifikasi itu tanaman apa, kan perlu tahu ya, perlu kenal dulu. Kemudian silahkan silakan dibuat rancangan terkait tanaman yang dipilih. Nah, ini milih cabai, ini milih okra. Oke, ya. Kemudian yang sini cabai juga. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro memilih okra karena kami sudah memiliki 2 rencana untuk tanaman okra ini. Dan yang pertama kita manfaatkan dengan memasak, caranya dengan ditumis. Lalu yang kedua, ini bisa juga ditanam kembali, caranya dengan direndam dulu, kemudian nanti disemai, lalu kemudian bibitnya nanti ditanam ke tanah, di polybag dulu sebelumnya, baru nanti ke tanah seperti itu. Manfaatnya? Oh, manfaatnya banyak sekali. Banyak sekali. Bisa juga menurunkan kolesterol. Oke, tepuk tangan Muhammadiyah 1. Ya. Oke. Sekarang silakan. Dari SMA Muhammadiyah 3 Kedung Adem mau memaparkan mengenai tanaman cabai. Cabai ini, jangan dekat-dekat terlalu besar, Bang. Cabai ompong, cabai besar, merah. Istilahnya bisa disebut gobeh, Bu. Kalau bahasa latinnya apa, mau? Apa Bu latinnya? Gini Bu, langsung manfaatnya. Ini untuk masakan sangat cantik Bu, kalau dikasih pemerah ini. Untuk Bali, untuk asal jangan rica-rica. Kalau rica-rica nggak usah pakai yang merah gini ya, untuk Bali. Untuk banyak untuk kolesterol juga bisa ya, menurunkan kolesterol. Terus manfaatnya banyak lah untuk masak ini, pokoknya pemanis dan mempercantik masakan. Terus proses penanaman Bu, karena kita di sini kebanyakan petani ya, samping kanan kita itu guru, samping kiri kita adalah petani. Jadi untuk membudidayakan tanaman cabai merah ini sangat mudah sebenarnya. Dalam waktu 2 bulan dalam waktu 4 bulan lah ketambah sampai merah. Yang lama itu menunggu merahnya. Oke. Cepat. Aplaus untuk Muhammadiyah 3 Kedung Adem. Ya, makasih. Oke. Berikutnya tanaman yang dipilih. Ya, oke. Untuk SMA PGRI Sumber Arum kami memilih bayam merah. Bayam merah ini nama latinnya adalah, yang kita tahu dari googling tadi, adalah Bletum rubrum. Dia memiliki fungsi untuk menjaga kesehatan jantung, menghambat sel kanker juga, dan mengontrol vitamin A, B kompleks, vitamin C, dan D. Jadi kandungannya juga sangat bagus. Di sini kita punya rencana, yaitu rencana pertama, yaitu kita mencoba mengolah bayam ini
menjadi alternatif salah satu pewarna alami yang kita campurkan dengan mie. Jadi di situ kita mencoba untuk warna mie-nya itu biar nggak hanya putih saja atau hijau saja, tapi di sini kita mencoba mengambil alternatif menggunakan pewarna bayam untuk kita alternatif rencana kita mata pelajaran PKWU. Oke, terima kasih PGRI Sumber Aro. Aplaus. Nah, berikutnya silakan PGRI Sumberjo. Kami dari SMA PGRI Sumberjo memilih cabai merah besar yang biasanya nama ilmiahnya disebut dengan Capsicum frutensis. Kalau nama yang kita tahu adalah cabai merah besar. Kemudian manfaat yang ada di sini adalah menurunkan resiko serangan jantung, kemudian mencegah peradangan, bersifat antioksidan, kemudian juga mengandung sumber energi atau karbohidrat. Kemudian untuk rencananya kita memiliki 2 rencana. Yang pertama bisa kita masak, salah satunya untuk membuat sambal. Yang kedua atau kita bisa tanam, yaitu dengan cara dikeringkan dulu, kemudian setelah kering kita bisa semaikan di tanah. Terima kasih. Luar biasa, aplaus. Terima kasih kembali. Oke, dari PGRI Sumberjo menuju Muhammadiyah 2. Terima kasih. Sumberjo, oke. Dari SMA Muhammadiyah 2 itu mengambil sayuran yang pertama itu berupa bayam merah atau nama latinnya Amaranthus hybridus. Ini dimanfaatkan untuk dikonsumsi dulu sebagai sayur bayam, sebagai jamu, dan bisa juga dibuat bayam crispy. Bayam ini juga mengandung zat besi dan juga bisa menurunkan berat badan, bisa mengatasi masalah pencernaan, dan bisa mengobati anemia. Yang kedua, kami mengambil sampel yaitu cabai merah atau nama latinnya Capsium, atau dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Dan cabai merah ini mengandung vitamin C, bisa dimanfaatkan kalau di lingkungan kita sebagai garnish atau hiasan masakan atau apa gitu. Dan bijinya nanti bisa dimanfaatkan sebagai bibit untuk disemaikan, ditaruh di polybag, bisa ditanam di halaman rumah atau di pinggir-pinggir rumah. Terima kasih Bu. Sama-sama, luar biasa, aplaus ya untuk SMA Muhammadiyah 2 Sumberjo. Oke, Bapak Ibu, itu tadi hasil berpikir tingkat tinggi dari masing-masing kelompok. Nah, Bapak Ibu, yang kita lakukan saat ini bisa diimplementasikan juga Bapak Ibu di kelas nanti. Mengajak anak-anak belajar bersama ya, dengan sumber belajar atau media belajar, sarana prasarana yang ada di lingkungan saja, nggak usah jauh-jauh, itu merupakan aset. Jadi tanaman yang saya bawa ini kan merupakan bagian dari aset ya. Bapak Ibu bisa mengambil di sekitar sekolah apapun yang menjadi aset sekolah untuk sarana prasarana belajar di kelas. Pasti senang Bapak Ibu anak-anak. Dan tadi ada literasinya. Ya, literasi kan membaca sumber belajar dari internet kan Bapak Ibu ya. Nah, menggali informasi tanamannya namanya apa sih? Manfaatnya apa sih? Itu sudah literasi. Kemudian Bapak Ibu juga belajar bagaimana jika tidak tahu nama tanamannya, sudah menggunakan aplikasi. Jadi literasi digitalnya dapat ya. Kemudian numerasi bisa saja nanti sampai ke arah hitungan ekonomi. Misalnya tadi yang jenengan bawa 1, tadi Bu Pur dengan kelompoknya memprediksi 2 bulan sudah panen kan. Itu diambil berapa? Itu 2 kan. Misalnya ambil 2, itu berapa biji? Kan anak-anak diajak menganalisis sampai ke menghitung. Numerasinya sudah dapat. Bayam misalnya kelompok ada 2 ya, Muhammad Sumberjo 2 dan
Sumber Arum PGRI memilih bayam merah. Itu sudah nilai ekonominya setangkai itu dalam jangka sekian bulan, nilai ekonominya sudah luar biasa. Menjadi banyak tanaman bayam merah. Ide kreatif dari Bapak Ibu tadi luar biasa. Bisa idenya tadi pewarna mie misalnya. Jadi ke arah entrepreneur, anak-anak diajak berhitung sampai ke ekonomi ya, untuk nanti jiwa entrepreneurnya anak-anak dapat. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk semuanya. Ibu, mengapa tidak ada yang mengambil marigold? Gak suka, namanya aja jelek. Namanya aja jelek. Tai ayam ya? Iya. Marigold ya. Tembelek, ada yang mengatakan tembelekan, tai ayam dan Tai kotok tadi. Tai kotok. Nah, namanya udah nggak menarik. Padahal bunganya cantik, ya. Nah, sini samakah karena bau Bu daunnya, gitu ya? Sana nggak milih apa karena itu, padahal cantik. Tahu semua kalau ini bau ya? Nggak pernah. Padahal Bapak Ibu silahkan nanti browsing. Marigold itu padahal ini fungsinya seperti saffron. Saffron itu mahal karena dari sari kan. Kalau ini dari kelopak bunganya bisa untuk teh, untuk macam-macam. Silahkan googling. Kalau panjenengan tadi sudah googling duluan, itu akan mengambil ini bijinya jenengan semai, nilai ekonominya luar biasa. Jenengan googling aja di marketplace harga teh marigold berapa. Ini jadi dikatakan sebagai saffronnya orang miskin. Fungsinya seperti saffron, tapi nilai harganya lebih murah. Jadi perlu berilmu. Anak-anak kita ajak untuk berpikir. Ya. Ini dikira negatif padahal positif. Gitu ya. Nah, nanti silakan diambil untuk disemai. Nanti aja enggak mau dikasih bunga itu. Iya, padahal yang bau hanya daunnya, bunganya enggak bau. Ya. Nah. Sekarang mengapa mengambil yang hijau? Kok tidak mengambil yang sudah kering? Katanya tadi mau disemai ya. Silahkan nanti diambil ya. Bapak Ibu kalau penasaran dengan okra, panjenengan kalau beli mahal. Satu ini nilainya berapa kalau mahal? Silahkan ke supermarket. Paling tidak Superindo lah. Lihat di Superindo berapa harganya. Mengapa kok tidak diambil semua? Ini bijinya nilainya berapa kalau sudah disemai, tumbuh ya. Nah, panen tetangganya dikasih, dimasak tumis. Coba panjenengan tulis atau langsung dibuka di Instagram. Bukan begitu, bukan langsung okra, tapi di Instagram cari ini ya akunnya, namanya Makroni News. Makroni News itu banyak sekali olahan dari okra dan terong itu Jepang. Nah, jadi di macam-macam ini ya. Silahkan, makanya itu kita perlu berilmu ya. Anak-anak kita ajak seperti itu. Oke, silahkan dicari. Oke, iya. Jadi Jepang banyak mengolah ini. Kalau saya masak capcay nggak usah tepung. Ini saya iris. Ini saya iris sebagai pengganti tepung, lebih higienis gitu ya. Oke, nanti silakan.